kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang sekali berjumpa dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Pada hari ini bersama saya, Penatua Jeffrey Aswin Hartanto. Saat ini saya melayani di GKI Sumbawa 2, Tegalalur, Jakarta Barat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Ketika kami juga boleh bersama-sama selalu bersekutu melalui firman Tuhan, kami mohon penerangan dan bimbingan-Mu ya Tuhan untuk kami boleh memahami firman Tuhan ini. Amin. Hari ini saya akan membacakan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri. Adakah yang sedang mengalami hal-hal demikian? Merasa sedih berkepanjangan tanpa alasan yang jelas, merasa mati rasa atau tidak peduli dengan lingkungan sekitar, merasa lelah, tidak berenergi, dan mengalami masalah susah tidur, sering marah berlebihan dan sangat sensitif, merasa putus asa dan tidak berdaya, merasa bingung, khawatir, dan takut, atau memiliki pengalaman buruk yang sulit atau tidak bisa dilupakan, mengalami delusi, paranoia, ataupun halusinasi, merasa sulit untuk berkonsentrasi, atau merasakan perubahan suasana yang begitu drastis, merasakan permasalahan sehari-hari yang begitu membebani dan tidak mampu mengatasinya dan membuat stres, atau memiliki pikiran untuk bunuh diri. Jika iya, perhatikanlah dan waspadalah, karena hal-hal tersebut adalah gejala dari gangguan mental. Hal ini bisa juga terjadi pada diri kita sendiri. Hari ini 10 Oktober 2023 diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Ya, setiap tanggal 10 Oktober, WHO mulai mencanangkan ini sejak kesehatan mental ini muncul di berbagai negara. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami arti kesehatan mental dan menyadari bahwa kesehatan mental itu adalah sesuatu yang harus dihargai, dilindungi, karena juga terkait dengan hak asasi manusia. Dengan demikian dapat dipastikan setiap orang bisa menerima layanan kesehatan mental ini agar dunia menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin banyak saudara di sekitar kita atau diri kita yang tengah bergumul dengan masalah ini. Tapi seringkali kita tidak tahu harus melakukan apa, harus bagaimana jika ada orang terdekat kita yang mengalami pergumulan ini. Akhirnya kita merasa kepedulian kita berkurang atau justru kita menjauhinya. Dalam pandangan lain, memang kadang-kadang kesehatan mental ini masih seringkali dianggap hal yang memalukan. Ya mungkin kalau kita lihat di sekitar kita ketika ada orang yang sakit fisik, keluarga akan segera memberitahukan kepada gereja untuk dilakukan pelawatan atau ikut didoakan, sehingga nanti kemudian juga pelawat bisa melawat ke rumah sakit atau ke rumah untuk mereka yang sakit fisik. Tapi justru sebaliknya, yang mengalami masalah kesehatan mental nggak berani mengungkapkannya karena mungkin label yang diberikan kalau orang sakit mental itu katanya orang yang seringkali dianggap depresi, orang yang mempunyai gangguan kejiwaan. Dan gereja pun juga mungkin belum biasa mendoakan mereka yang mengalami masalah kesehatan mental ini. Saya tersadar hal ini ketika saya melayani di sebuah kebaktian remaja di sebuah gereja. Ketika itu diberikan pokok doa syafaat dan pengurus menuliskan pokok doanya adalah mendoakan umat yang sakit fisik maupun sakit mental. Disitulah saya merasa, wah ternyata saya belum melakukan satu hal atau saya belum fokus untuk mendoakan mereka yang sakit mental. Jadi sejak itu saya kemudian membawa pokok doa ini untuk kemudian juga dalam pokok-pokok doa syafaat di gereja. Salam dan doa Paulus juga menjelaskan bahwa tubuh manusia memang bukan hanya berbicara tentang tubuh fisik saja. 1 Tesalonika 5 ayat 23 tadi menyebutkan bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh,
jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini ingin mengatakan bahwa tubuh manusia itu adalah utuh yang terdiri dan memiliki kaitan antara fisik, spiritualitas, dan juga mental. Karena itu penting bagi kita juga ikut peduli terhadap permasalahan, khususnya permasalahan kesehatan mental ini, agar dunia lebih baik dan kita pun bisa saling menjaga. Kalau kesehatan mental masih sering dianggap belum penting, itu juga karena perlakuan-perlakuan yang belum dilakukan dengan baik. Dan akhirnya kalau kita melihat mereka yang mengalami permasalahan kesehatan mental justru akhirnya mengalami penderitaan ganda. Selain harus berjuang untuk pemulihan dirinya, mereka harus berhadapan dengan orang lain yang bukan membantu tetapi justru mencemooh atau menjauhinya. Padahal Yesus sendiri sudah memberikan keteladanan tentang kepeduliannya terhadap mereka yang mengalami masalah kesehatan mental. Ingat cerita Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa? Orang itu tentu saja adalah orang yang kerasukan pada waktu itu, dikucilkan orang. Tapi Yesus memulihkan dan menyembuhkannya. Ingat juga kisah Yesus memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Waktu itu Maria dan Marta yang sedih karena kematian Lazarus. Jadi apa yang bisa diteladani dengan Yesus adalah bagaimana kepeduliannya, cara-cara Yesus untuk memulihkan mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental itu. Yang pertama adalah tentu Yesus tidak langsung melakukan tindakan itu, tetapi menjadi pendengar yang baik dulu, sehingga bisa menelaah atau memahami masalah yang terjadi. Kecenderungan manusia biasanya adalah lebih banyak berbicara dibandingkan mendengar. Kalau lawan bicara belum selesai berbicara, terkadang ada yang terpancing untuk ikut berbicara atau memotong. Ketika lawan bicara menyampaikan masalah satu kalimat, bisa jadi nasihat yang diberikan lebih dari 2 kalimat. Padahal mereka mungkin hanya ingin membuang unek-uneknya, ingin mengeluarkan isi hatinya tanpa membutuhkan solusi atau nasihat. Hanya dibutuhkan mereka itu bisa didengar. Jadi yang diperlukan adalah kalau ada orang yang mau didengar adalah ada orang yang bersedia menjadi pendengar yang baik, yang mau mendengarkan perasaan dan menunjukkan sikap empati dan pengertian. Kalau sudah bisa menjadi pendengar yang baik, kita bisa memasuki langkah yang kedua dengan memberikan dukungan dengan bijaksana. Dukungan itu bukan nasihat loh, bukan juga menghakimi. Karena itu nasihat yang baik itu alangkah baiknya berdasarkan pengalaman kita bersama dengan Kristus tentunya, atau firman Tuhan dari Alkitab yang relevan yang bisa menguatkan, atau tentu saja yang cukup penting adalah dukungan doa bagi mereka yang ingin didukung dengan permasalahan ini. Ya mungkin kalau ada permasalahan yang cukup berat, ya kalau orang sakit nanti akan ditangani oleh dokter atau nama ke rumah sakit. Kita pun juga bisa merujuk bagi mereka yang mengalami gejala kesehatan mental ini secara akut, kita dapat merujuknya kepada psikolog atau psikiater untuk memberikan solusi secara profesional. Dan yang ketiga adalah bangunlah komunitas yang positif. Karena banyak orang dengan permasalahan gangguan kesehatan mental akhirnya menarik diri dari kehidupan sosial hanya karena mereka dikucilkan, dicemooh, dihina, dan diejek. Akhirnya mereka merasa enggan bergabung. Mereka menarik diri. Ironisnya hal ini justru seringkali muncul di gereja. Gereja yang seharusnya dapat menjadi percontohan yang baik untuk menjadi komunitas yang positif, di mana dengan adanya komunitas yang positif ini tercipta komunitas yang peduli, komunitas yang membangun, dan komunitas yang nyaman bagi orang. Tetapi kemudian komunitas yang positif ini juga akan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka yang mengalami masalah, termasuk masalah kesehatan mental ini. Mereka akan merasa diterima, didukung, dan bisa berpulih. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali pada ayat firman Tuhan hari ini, marilah kita juga ikut memelihara baik diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, bahkan orang yang ada di sekitar kita, dengan kita peduli dalam menjaga kesehatan roh, jiwa, dan tubuh kita ini. Dan biarlah Kristus yang nanti akan melengkapinya. Menjaga kesehatan roh, jiwa, dan tubuh kita ini sama-sama pentingnya. Dan masing-masing mempunyai cara masing-masing di dalam penanganannya. Jangan ada yang diabaikan, jangan ada yang dikucilkan. Dan kepedulian itu bukan hanya peduli terhadap diri kita sendiri, tetapi juga peduli dengan orang lain. Aku peduli denganmu. Bolehkah saya mendoakanmu? Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, khususnya terkait masalah kesehatan mental, boleh juga meninggalkan pesan di kolom komentar.
untuk kita doakan bersama. Dan saya mengundang komunitas pendengar sapaan Gembala GKI yang membaca komentar-komentar itu juga mau ikut bersama-sama mendoakannya sebagai bagian dari komunitas yang positif ini. Mari kita saling menjaga. Aku peduli denganmu. Tuhan memberkati.